Bab 8. Sergapan. Om. Harley baru saja melangkah ke hutan siluman dan mendengar raungan siluman. Dengan konsentrasi yang tinggi, Harley berjalan dengan hati-hati menuju kedalaman. Sekarang tidak sebaik dulu, di hutan siluman yang berbahaya ini, selalu ada bahaya kehilangan nyawanya. Dia yang dulu juga tidak berani ceroboh. Setengah jam kemudian, Harley berhenti di atas batu. Berdiri di tempat yang tinggi, Harley menyipitkan matanya sedikit, dan tertarik dengan rumput spiritual bercahaya di dinding batu tidak jauh. Rumput spiritual bersinar dengan cahaya ungu, ada energi spiritual yang tersisa, namanya rumput ginseng ungu. Harley sangat akrab dengan ramuan ini. Setelah meminumnya, ini memiliki efek yang baik untuk menstabilkan pikiran dan menghilangkan pikiran yang mengganggu. Ini adalah obat spiritual yang langka. Keberuntungan benar-benar bagus, gumam Harley, namun tidak langsung pergi. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami tahu bahwa di mana ada rumput spiritual, pasti ada siluman. Benar saja, ketika Harley melihat sekeliling, ada suara gemerisik di hutan lebat, diikuti oleh bau darah dan aura tirani, dan kemudian tanah bergetar tiba-tiba. Tiba-tiba, mata Harley sedikit menyipit. Segera, semak-semak yang rimbun terbuka ke kedua sisi satu demi satu, dan seekor binatang besar bergegas keluar, setinggi lebih dari 1 kaki, dan penuh dengan api ungu. Dalam sepasang mata merah darah yang besar, penuh tirani dan haus darah. Serigala api. Melihat raksasa itu, mulut Harley menunjukkan cibiran, kebetulan aku mencarimu. Om. Di sini, serigala api melonglong, mulut merah terbuka lebar, dan bara api ungu menyembur keluar. Melihat ini, Harley mengetuk batu di kakinya dan melompat keluar seketika, lalu tiba-tiba berbalik dengan meminjam injakan pada batu besar untuk memantul kembali. Energi pedang emas yang telah dia padatkan berkedip, dan sasarannya diarahkan ke pupil mata serigala. Dia telah membunuh serigala api lebih dari sekali, mengetahui bahwa serigala api kuat secara fisik dan bara apinya sangat kuat, tetapi kelemahannya adalah matanya. Untuk menaklukkan siluman dengan kulit tebal dan pengendalian api ini, yang dia inginkan hanyalah satu pukulan jitu. Ding! Aura pedang emas terdengar, menembus udara. Ops, ops. Dengan cipratan darah kotor, dan kemudian teriakan serigala api, pupil matanya yang besar sudah berdarah. Weng! Suara tumpul terdengar, Harley sudah memegang pedang Tianke di kedua tangan, dan menghancurkan ubun-ubun serigala api. Itu pukulan berat lagi dan tengkorak serigala api dihantam hingga hancur. Harley juga terguncang sehingga tangannya sakit, dan bahkan pedang Tianke terguncang terbang. Namun karena pukulan keras ini, serigala api itu hancur, dan dia bahkan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Manfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu. Harley memahami ini dengan sangat baik. Dia mendekat dalam 3 atau 2 langkah. Energi sejati berkumpul di telapak tangannya, dan ada kilatan petir di antara jari-jarinya. Telapak petir. Mengikuti teriakan keras Harley, telapak tangannya menamparkan kepala serigala api dengan kuat. Ops! Kepala serigala api meledak di tempat, isi otaknya berhamburan, darah busuk segera menyembur, tubuh besarnya jatuh ke tanah. Mungkin dia akan mati kebingungan, dirinya ternyata dihabisi oleh kultivator kecil alam Ningki tingkat 1. Harley menghela napas panjang, namun tubuhnya yang kaku tidak meregang sama sekali. Ini memang tidak seperti sebelumnya. Dirinya yang alam Ningki tingkat 1 memang memiliki kekuatan terbatas. Meski pertempuran dengan serigala api tidak lama, tapi setiap langkahnya cukup berbahaya. Jika tidak hati-hati, dia akan menjadi makanan di perut serigala api itu. Tanpa tinggal lama,
Harley memecahkan kepala serigala api dan mengeluarkan sebuah batu kecil berwarna merah darah. Batu kecil itu sangat tidak rata, permukaannya berlubang-lubang, dan pada saat ini masih ada darah bau yang menetes darinya. Ini adalah alkimia monster serigala darah. Adapun alkimia monster, disitulah intisari dari siluman, dan juga merupakan tempat paling berharga dari siluman. Alasan kultivator membunuh siluman sebagian besar demi alkimia monster. Alkimia monster mengandung terlalu banyak esensi, dikonsumsi oleh kultivator akan sangat bermanfaat untuk kultivasi. Misi selesai. Harley menyeka noda darah pada alkimia monster dan memasukkannya ke dalam sakunya, tidak pernah berharap misi akan selesai begitu cepat. Alisnya tiba-tiba mengernyit, dan hanya ada rasa dingin di belakangnya. Dengan keterkejutan di hatinya, Harley mundur dengan tiba-tiba. Tapi kecepatannya masih lambat. 3 jarum perak telah menembus udara dan menyerang. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, dia masih tertangkap. 3 jarum perak dimasukkan ke lengannya tanpa urutan. Jarum perak sangat beracun, dan segera bekerja penuh. Setelah 3 detik, seluruh lengannya menjadi hitam. Alam Renyuan yang bermartabat juga bisa melakukan serangan diam-diam. Seteguk darah dimuntahkan, Harley mencengkeram lengannya dan mundur, menatap dingin ke hutan yang rimbun. Nak, persepsimu sangat bagus. Suara kejam datang dari hutan. Detik berikutnya, orang tua bongkok berpakaian abu-abu berjalan keluar, bersandar pada tongkat, wajahnya penuh bopeng, dan kulit keriputnya hampir menumpuk. Rongga matanya dalam, dan mata merah darahnya lebih mengerikan daripada ular dan kalajengking, membuat orang berdiri bulu kuduknya. Aura orang ini sangat kejam, dan sekilas dia adalah orang jahat yang berspesialisasi dalam pembunuhan dan perampokan barang. Serahkan semua yang harus diserahkan. Kamu akan dibiarkan mati dengan jasad utuh, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada mati. Pria tua itu tersenyum tipis, menunjukkan mulutnya yang penuh dengan gigi kuning. Aku seorang ningki tingkat 1. Harta seperti apa yang bisa kumiliki? Harley mengeluarkan suara dingin, matanya mulai pusing. Di lengannya, racun yang terkandung dalam 3 jarum racun secara khusus disempurnakan dan menyebar dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum sebagian besar meridian dan tulangnya terkorosi, dan energi sejati tidak dapat berbuat apa-apa. Sepertinya kamu sangat tidak patuh. Pria tua itu tersenyum keras dan berjalan perlahan, dengan kabut hitam menempel di telapak tangannya. Menimpa tangga pada orang yang jatuh. Harley sangat kesal. Orang tua bongkok di depannya adalah ahli racun, dan kultivasinya di alam Renyuan. Itu perbedaan besar. Harley mengakui bahwa bahkan jika dia tidak diracuni, dia tidak bisa mengalahkannya. Namun, pada saat ini, api emas di lautan diafragma bergetar, membelah menjadi lusinan saluran dan mengalir ke meridian dan tulang Harley. Racun itu ternyata dimurnikan olehnya. Ini juga bisa dimurnikan. Harley tampak sedikit terkejut. Namun, meskipun racunnya telah dimurnikan, dia tetap tidak bergerak. Alasan mengapa dia tetap di tempat adalah karena dia siap untuk memberikan pukulan keras kepada lelaki tua itu ketika pertahanannya kendur. Basis kultivasinya benar-benar ditekan. Jika pertempuran langsung terjadi, dia rasa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, akan sulit untuk dikatakan jika dia dipukul keras oleh gerakan tiba-tiba. Anak muda, jangan salahkan kakek. Orang tua itu sudah datang, matanya penuh dengan cahaya ganas. Dia jelas orang yang jahat, tetapi dia masih harus memasang ekspresi kasih sayang. Aku tidak menyalahkanmu. Cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan seringai muncul di sudut mulut Harley. Melihat ini, orang tua bongkok mengerutkan kening. Telapak petir.
Dengan teriakan yang tiba-tiba, Harley yang masih diam, menyerang dengan tiba-tiba. Kamu ternyata, orang tua itu terkejut dan ingin menghindar, tetapi jarak yang begitu dekat dan serangan cepat Harley membuatnya tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Telapak petir Harley memberinya hantaman yang kuat. Dia mundur beberapa langkah, orang tua bongkok masih kaget. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Harley bisa mendetoksifikasi racun dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan bersandiwara untuk melakukan serangan balik padanya. Telapak petir. Dengan satu pukulan, Harley mendesis lagi. Orang tua bongkok yang belum berdiri teguh pun tidak sempat bertahan, dia masih memuntahkan darah dan dipukul mundur oleh Harley. Energi sejatinya Harley bergejolak, dia tak punya waktu untuk bernapas, seperti binatang buas, beberapa telapak petir dihantamkan lagi. Selama periode itu, orang tua bongkok ingin menyerang beberapa kali, tetapi Harley tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Ops. Dengan pisau dingin yang biasa ditancapkan ke dada orang tua bongkok, dia berbaring dengan kepala tegak dan ingin berbicara, tetapi begitu dia membuka mulutnya, darah mengalir keluar, dan ada ekspresi horor di matanya. Sampai mati pun dia tidak pernah menduga bahwa dia akan dibunuh oleh junior yang hanya alang ningki tingkat 1. Di sisi lain, Harley juga terhuyung-huyung setengah berlutut di tanah. Dia menggunakan telapak petir satu demi satu yang menghabiskan energi sejatinya, tetapi itu layak untuk membunuh orang tua yang kultivasinya di alam Ren Yuan. Khawatirnya bahkan sebelumnya, dia juga tidak pernah memiliki catatan rekor yang begitu cemerlang. Meskipun dia mengandalkan serangan diam-diam, dia juga bangga pada dirinya sendiri. Tanpa tinggal lama, Harley bangun terhuyung-huyung, tidak berani menunda sedikit pun, mengambil tas penyimpanan lelaki tua itu, dan meletakkan pedang Tianke di punggungnya, bergegas ke hutan dengan tergesa-gesa, dan tidak lupa mengambil rumput ginseng ungu sebelum pergi. Bersambung. Bab 9. Jurus Kemarahan Monster. Mencari gua, Harley merangkak masuk dengan susah payah. Segera, dia mengeluarkan tas penyimpanan orang tua bongkok. Harus diakui bahwa sebagai alam Ren Yuan, koleksi orang tua bongkok cukup kaya. Sebelum dia sempat melihat yang lain, Harley mengambil beberapa botol cairan spiritual dan menuangkannya ke mulutnya. Saat ini, lautan diafragma dia yang kering pun terus terisi kembali esensinya. Hutan siluman ini berbahaya, dan dia perlu mempertahankan kondisi puncaknya setiap saat. Cairan spiritual memasuki tubuh, seperti mata air yang menyegarkan, dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh. Api sejati lautan diafragma juga bekerja pada saat yang sama untuk memurnikan cairan spiritual Harley ke dalam tubuh. Energi sejati yang halus dituangkan ke lautan diafragma, dan kulit pucat Harley juga kemerahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah sekian lama, lautan diafragma Harley terisi kembali, dan energi sejati emas yang bergejolak seperti lautan. Namun, dia masih gagal menerobos ke tahap kedua alam ningki. Benar-benar sulit untuk maju. Harley mengeluh diam-diam, dan Harley membuka matanya. Meskipun tidak ada tingkat lanjutan, tetapi beberapa botol cairan spiritual tidak sia-sia. Harley jelas merasa bahwa kekuatannya menjadi jauh lebih kuat. Mengapa? Sambil menghela nafas, Harley sekali lagi menatap tas penyimpanan orang tua bongkok. Karena mengkonsumsi terlalu banyak cairan spiritual, hanya ada 3 atau 4 botol cairan spiritual tersisa di tas penyimpanan, dan yang lainnya adalah mata uang yang biasa digunakan oleh kultivator, yaitu batu spiritual, yaitu sebanyak 500, yang dapat dianggap sebagai kekayaan kecil. Selain itu adalah tumpukan racun jahat,
dengan lusinan botol, dan Harley Ye yang mengamati sambil terus berdecak. Itu pasti akan diperlukan. Harley Ye tidak menghancurkan racun ini, berharap saat membutuhkannya di masa depan, mungkin dia akan menggunakannya kapan saja. Setelah mencari beberapa saat, yang tersisa di tas penyimpanan adalah tumpukan senjata spiritual tingkat rendah. Matanya baru bercahaya ketika sebuah buku kuno yang menguning muncul di hadapannya. Dia melihat 3 karakter besar di atasnya, binatang buas. Teknik hitam. Mata Harley Ye panas, inilah yang paling dia tidak miliki. Setelah dihitung, ditambah apa yang diperoleh dari Sekte Zheng Yang dan Sekte Han Yue saat ini, teknik hitam yang dia tahu hanyalah jurus energi perlindungan paling dasar dan telapak petir yang tirani itu. Jurus energi perlindungan adalah jurus kultivator yang paling dasar. Menghadapi musuh biasa tidak apa-apa, namun sangat tidak berguna saat menghadapi musuh yang kuat. Telapak petir tidak lemah, tetapi terlalu banyak mengkonsumsi energi sejati. Oleh karena itu, saat ini yang kurang dari Harley Ye adalah teknik hitam. Benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan, berpikir dalam hatinya, Harley Ye telah membuka buku kuno dan tidak sabar untuk melihat jurus kemarahan monster itu. Setelah masuk ke detail, Harley Ye menemukan bahwa jurus kemarahan monster adalah teknik hitam yang memperkenalkan gerakan, lebih tepatnya, itu adalah teknik hitam pertempuran. Tidak masalah jika tidak lihat, ketika melihatnya, dia pun terkejut. Jurus kemarahan monster ini dibagi menjadi 6 bab, tetapi 3 bab pertama semuanya memperkenalkan koordinasi bagian tubuh manusia dan bagaimana bekerja sama untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Adapun 3 bab terakhir, barulah keterampilan yang sebenarnya. Alasan mengapa itu disebut jurus kemarahan monster, secara alami terkait dengan monster. Senior yang menciptakan jurus kemarahan monster ini pasti pandai mengamati monster, karena jurus kemarahan monster berasal dari monster. Dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang teknik monster, seperti menerjang, menangkap, dan menabrak, baru kemudian dia meniru binatang itu dan menciptakan jurus kemarahan monster. Sebagian besar perkelahian monster didasarkan pada kekuatan tubuh yang primitif. Terkadang manusia juga harus belajar dari mereka, koordinasi tungkai, kaki, tangan, dan lutut, untuk memaksimalkan kekuatan saat meluncurkan pertempuran jarak dekat, ditambah dengan tubuh yang semakin kuat, pasti akan ada hasil yang tidak terduga. Teknik hitam, ini benar-benar teknik hitam. Harley Ye tidak bisa tidak mengagumi. Saat dia membaca sekali, suasana hatinya disublimasikan. Ada terlalu banyak kultivator yang terlalu bergantung pada energi sejati dalam berkultivasi, dan terlalu banyak mengejar teknik hitam yang indah, sehingga mengabaikan keterampilan bertarung yang paling primitif, sehingga sebagian besar kultivator tidak memiliki basis kultivasi yang rendah, tetapi kemampuan pertarungan jarak dekat berantakan. Aku menemukan harta lagi. Harley Ye tertawa, memukul tanah, berbalik dan melompat. Metode kultivasi jurus kemarahan monster sudah terpatri di benaknya. Sambil berteriak, Harley Ye langsung meninju, lalu berbalik dan menyapu kakinya, diikuti dengan tebasan diagonal dengan telapak tangan. Serangkaian tindakan selesai dalam sekali jalan. Segera, gerakan Harley Ye menjadi lebih cepat, terkadang seperti serigala yang menyerang kelinci, terkadang seperti harimau yang terbang di udara, dan terkadang seperti monyet yang melompat dengan cepat. Harley Ye tidak menggunakan energi sejati, hanya anggota tubuh. Sambil terus meregangkan tubuh, dia menyadari misteri jurus kemarahan monster. Latihan ini berlangsung 9 jam. Hingga malam tiba, Harley Ye baru terduduk di tanah dengan berkeringat deras. Dalam beberapa hari berikutnya, Harley Ye tidak kembali ke sekte, melainkan melakukan latihan keras untuk pertarungan jarak dekat. Pada siang hari, dia melompat keluar dari gua,
bergulat dengan siluman-siluman yang kuat, dan transformasi lewat pertempuran yang sebenarnya. Setiap kali dia keluar, dia berlumuran darah. Pada malam hari, dia pergi ke tempat yang kaya dengan energi spiritual di pegunungan untuk menyehatkan tubuh, dan kemudian kultivasi metode rahasia membakar langit. Harley Ye terkejut menemukan bahwa fitur unik lain dari pelatihan tubuh barbar mampu menyembuhkan luka di sekujur tubuh selama pemurnian, dan kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Perubahan siang dan malam, siklus matahari dan bulan. Setelah beberapa hari, Harley Ye secara bertahap memahami esensi jurus kemarahan monster. Dalam perjuangan terus-menerus, kekuatan fisik juga mencapai puncak yang baru, memberinya keyakinan bahwa dia dapat menghadapi puncak alam Ningki. Singkatnya, jurus kemarahan monster adalah semacam keberuntungan. Itu adalah malam berbintang lainnya. Harley Ye berbaring dan muncul di pintu masuk gua. Dia telah keluar selama beberapa hari, dan dia berencana untuk kembali malam ini. Harley Ye yang akan melompat ke dalam hutan pun mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit malam. Ada pelangi panjang melintasi langit. Itu adalah seorang wanita berbaju putih ketika semakin dekat. Alam Kongming. Hati Harley Ye bergetar. Di urutan kultivator alam Ningki dan alam Ren Yuan yang ingin terbang, harus menunggang monster spiritual yang bisa terbang, dan kultivator alam Zen yang ingin terbang perlu mengendalikan pedang terbang. Ketika basis kultivasi mencapai alam Lingsu, maka dapat mengendalikan pelangi. Hanya ketika basis kultivasi mencapai alam Kongming, dapat benar-benar terbang di udara tanpa bantuan monster spiritual, pedang terbang, dan pelangi. Wanita berbaju putih itu bisa terbang di udara, menandakan bahwa basis kultivasinya telah mencapai alam Kongming. Dengan menekan keterkejutan, Harley Ye melihat wajah wanita berbaju putih. Sangat cantik. Pada saat ini, Harley Ye sempat terpana. Pakaian wanita itu melambai, pakaiannya seputih salju, rambut indah mengalir seperti gelombang air, bercahaya berkilauan, wajah yang tak tertandingi, cantik hingga menyesakkan dada, seperti peri turun ke dunia, tidak sedikit pun ternodai oleh debu dunia fana. Namun, keadaan wanita berbaju putih itu tidak terlalu baik, kecepatannya tiba-tiba menurun ketika melewati udara ini, dan kecemerlangan seluruh tubuh hampir musnah. Dikejar, Harley Ye menyipitkan matanya, hanya menyadari bahwa ada 3 orang di belakang wanita berbaju putih, dan mereka terbang di langit. Tak perlu dikatakan lagi, basis kultivasi setidaknya alam Kongming. Pergi adalah kebijakan terbaik. Harley Ye menyadari bahwa tempat ini tidak bisa ditinggali. Hanya saja begitu dia bergerak, wanita berbaju putih itu jatuh ke dalam kehampaan, menggambar busur yang indah di udara, dan bersandar tepat di depannya. Ops! Seteguk darah dimuntahkan, dan wanita berbaju putih itu melirik Harley Ye dengan tergesa-gesa, lalu berbalik dan bersembunyi di hutan yang rimbun. Seluruh aura orang itu disembunyikan. Harley Ye berdiri di sini, tanpa diduga tidak merasakan gejolak apapun dalam diri wanita ini. Di belakangnya, pengejaran orang bertiga datang dalam sekejap. Seorang lelaki tua berambut abu-abu, seorang pria paruh baya berjubah piton, dan seorang pria muda berjubah putih. Aura kuat mereka bertiga membuat Harley Ye hampir bersujud. "Nak, apakah kamu melihat seseorang lewat?" Pemuda berjubah putih itu menatap Harley Ye bagaikan berobor matanya. Hati Harley Ye sangat kaget, dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Di mata pemuda berjubah putih, seluruh tubuhnya tampak transparan. "Aku bertanya padamu." Jubah ungu setengah baya berteriak tajam. "Pergi ke arah itu." Harley Ye menunjuk ke arah yang acak. "Bagaimanapun, biarkan mereka pergi dengan cepat. Jangan biarkan aku menemukan bahwa kamu berbohong padaku."
atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Kejar, perintah lelaki tua berambut abu-abu itu, dan mereka bertiga terbang di udara lagi. Dia terluka parah, dan dia terkena bubuk peledak nafsu, dia tidak bisa lari jauh. Jika berhasil menangkapnya, Tuan pasti senang. Hush. Setelah mereka bertiga pergi, Harley menghela napas berat, dan seluruh tubuhnya tampak kehilangan kekuatan. Tak lama kemudian, wanita berbaju putih yang bersembunyi itu berjalan keluar dengan tersandung, dengan penampilan yang sangat menggenaskan, mata kabur, wajah pucat seperti kertas, napas lesu, dan bahkan berjalan pun sempoyongan. Angin sepoi-sepoi datang, dan bagaimanapun juga wanita berbaju putih itu juga akhirnya jatuh. Halo. Harley tidak berniat untuk peduli, tetapi dia tetap melangkah maju dan menarik wanita berbaju putih ketika dia akan jatuh ke tanah. Bersambung.